Menurut cerita, jadi walaupun siang hari, di hari-hari tertentu, noni Belanda itu dari bawah ranjang dia menarik-narik spraynya. Energinya berat sekali. Di sini ada sumur tua yang airnya masih ada, teman-teman. Dia cukup dekat atau nggak terlalu dalam sumurnya, seperti orang mandi. Oke, kita dekati. Oke, kita akan intip. Ada apa sebetulnya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Van Adventure. Bagaimana teman-teman semua dalam keadaan sehat? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Lama sekali beberapa minggu ini saya tidak mengisi karena memang ada kesibukan. Tentu mudah-mudahan tidak mengurangi rasa cinta teman-teman terhadap channel ini. Terima kasih banyak yang masih standby dan masih terus support ke channel saya. Kali ini saya akan mengeksplor sebuah rumah Belanda yang konon katanya memang ini cukup angker banget teman-teman. Banyak beberapa kejadian hal-hal yang mistis di sekitar rumah Belanda ini, dan sempat ada beberapa penghuni, artinya dari penjajah zaman Belanda sampai masa kini itu sudah berkali-kali gonta-ganti maksud saya penghuninya, tetapi belum ada yang betah hingga 2 bulan saja teman-teman. Itu sudah 2 bulan sudah maksimal, karena ada beberapa hal yang konon katanya menampakkan diri di area atau di kamar-kamarnya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita akan explore langsung teman-teman, terus standby. Wow. Saya merasakan energi yang cukup luar biasa teman-teman di depan sini saja. Belum kita akan masuk ke bagian dalam rumah. Ini ada 2 belah rumah ya, artinya ada 2 bagian rumah yang terpisah dan dia masing-masing sebetulnya. Tetapi kita akan berkeliling dan mengeksplor satu-satu teman-teman. Kita akan coba mengeksplor dulu bagian sebelah kanan dari rumah Belanda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sudah mulai hujan teman-teman. Kita akan lanjut, tetapi maklum ya, jadi sekarang lagi musim hujan. Sudah mulai hujan. Oh, ya.
Saya merasakan hal yang luar biasa di sini, teman-teman. Belum kita eksplor ke dalam, bagian depan sudah buat saya semacam ada dorongan energi yang luar biasa. Artinya saya merasakan sesuatu yang negatif sangat besar. Kita janji akan eksplor juga di malam hari. Insya Allah, teman-teman. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan. Cukup gede ya, jadi cukup tinggi bangunan ini. Di bagian atas sudah rusak parah, teman-teman. Hanya tinggal 10% di sebelah sini saja. Bagian tengah sudah sangat parah, jadi air hujan langsung turun ke bagian lantainya. Tentu bagian lantai otomatis rusak parah ya, karena memang terpapar sinar matahari dan hujan secara langsung. Ini hujan ya teman-teman, jadi ada rintik-rintik hujan. Mungkin belum nampak di kamera. Ada 2 kamar, sepertinya di dalam 1 dan 2. Saya akan coba masuk di bagian depan ini. Assalamualaikum. Oke, biasa saja, tidak terlalu gelap di sini. Karena mungkin karena beberapa atap yang jebol, jadi cahaya bisa masuk dari luar. Bagian atap masih oke, namun dia terbuat dari plafon dari besi. Jadi dari zaman Belanda dia saat ini masih utuh dan masih kuat bagian plafon di luar ini. Jangan lupa ada jendela yang super besar di sini, teman-teman. Nampak di bagian luar sana sudah titik-titik hujan sudah cukup lebat ya, teman-teman. Jadi menambah kesan mistis atau angkernya rumah ini. Ini dia ada besi yang jendelanya masih ada lapis besi, teman-teman, jadi jeruji semacam atau penjara ya. Jadi dia masih otentik dari zaman penjajahan Belanda. Tapi bagian luar sudah jebol parah, teman-teman. Beberapa bagian sepertinya sudah tidak pada tempatnya. Bagian ini, ya mungkin karena kemakan zaman, tetapi saya jamin kayunya masih original dan autentik. Tebal sekali, dipertahankan itu dari anjuran Belanda. Hujannya makin lebat ya, karena kita akan eksplor bagian luar yang kalau ini di outdoor ya, di indoor dan outdoor kombinasi. Lihat hujannya sudah cukup lebat. Oke, mungkin saya jeda dulu teman-teman, karena saya tidak bisa mengakses bagian outdoornya karena masih hujan ya cukup lebat, teman-teman. Tetapi saya mohon teman-teman untuk stay dan kita akan lanjut ke part selanjutnya. Oke teman-teman, hujannya sudah sedikit reda, jadi saya agak lama stay di ruang ini tadi. Oh ya, ada beberapa tambahan cerita dari penduduk sekitar, bahkan dari yang pernah menempati rumah ini. Jadi dulu itu yang terkenal di sini, yang paling sering menempatkan diri adalah noni Belanda yang bajunya warna merah. Nah, dulu di sini ada semacam ranjang, teman-teman. Menurut cerita, jadi walaupun siang hari, di hari-hari tertentu, noni Belanda itu dari bawah ranjang dia menarik-narik spraynya gitu, teman-teman. Ngeri juga ya. Ini agak negatif suasananya yang sebelah sini, teman-teman. Saya rasakan betul hal-hal yang auranya sedih gitu. Oke, kita lanjut deh, teman-teman. Masih banyak ruang yang perlu kita eksplor. Jadi di sini sudah ditumbuhi banyak sekali belukar. Assalamualaikum. Jadi ada ruang kedua. Ini sih. Oke. Jadi tembus-tembus. Nah, teman-teman, sebetulnya satu ruang dengan ruang lain itu ada akses ya.
Ini ada pintu, tetapi dia ditutup oleh batu bata yang tatanannya ini masih baru ya. Kalau autentiknya dia bisa akses ke satu ruang dan ruang yang lain. Ada jendela yang super lebar di situ teman-teman, yang sudah nggak ada penutup, jadi rusak parah ya. Jadi 100% ruang ini atau kamar ini sudah nggak ada atap sama sekali. Kemudian ada akses pintu ke belakang, dan nyaris 100% juga lantainya sudah ditutupi oleh tumbuhan liar seperti ini teman-teman. Kemudian juga ada sebuah pohon kayu yang tumbuh, tapi dia sudah kering di dalam kamar ini. Oke, kita lanjut. Jadi di antara rumah ini ke ruang belakang ada pintu yang cukup tinggi teman-teman. Dia khas kolonial Belanda karena melengkung, setengah melengkung seperti biasa, ornamennya ciri khas ya. Nah ini ada kamar mandi, sepertinya baru. Ini tambahan baru aja nih, nggak otentik. Karena lihat baknya sudah cukup modern sebetulnya. Oh, oke. Di sini ada sumur, teman-teman. Assalamualaikum. Oh. Oke, energinya berat sekali. Di sini ada sumur tua yang airnya masih ada, teman-teman. Dia cukup dekat atau nggak terlalu dalam sumurnya. Jadi energinya di sini cukup berat sekali, terutama di bagian belakang sini, teman-teman. Saya merasakan hal yang memang ekstrim. Entah kalau kita explore di malam hari, tentu ini lebih menarik, saya pikir. Nah, ada tembok yang jebol, sepertinya ini bekas jendela yang cukup besar, tetapi bagian atasnya sudah rusak. Ini sumurnya, teman-teman, sudah tua sekali. Oke, kita ke belakang untuk lanjut explore ke beberapa ruang di sebelah. Oke, di belakang sini lebih terbuka, tetapi walaupun lebih terbuka, rasanya tekanan energi masih sangat kuat di sini, teman-teman. Jadi dia dikelilingi oleh tembok sepanjang pekarangan rumah Belanda ini. Dia ada ruang span di belakang, tapi cukup parah. Nah, ada satu ruang span di situ di pojok. Kita coba dekati, teman-teman. Oke. Ada satu yang menarik. Itu menurut narasumber, bangunan seperti kubus itu dulu adalah rumah anjing. Ya benar, rumah anjing. Kita akan coba cek di rumah nanti ya teman-teman. Di akhir video kita akan cek, karena aksesnya juga dari depan kembali. Kita akan cek rumah anjing itu bagaimana. Katanya sih ada beberapa penampakan seperti anjing-anjing yang nggak masuk akal, teman-teman. Tapi di malam-malam tertentu ada suara lolongan juga. Jadi yang menempati rumah ini tentu mungkin pejabat yang cukup tinggi ya pangkatnya di kemiliteran Belanda. Oh, cukup parah kerusakannya ruang span ini, teman-teman. Oke, seperti ini penampakannya. Mungkin kita lanjut ke rumah selanjutnya ya, yang sebelah kiri dari rumah ini. Sepertinya masih utuh,
sepertinya teman-teman. Belum kita cek. Rumah Belanda itu menarik ya teman-teman. Selain keindahannya, arsitekturnya, terus kekuatan bangunnya, ornamennya, plus dengan beberapa cerita misterinya. Wow. Terus terang di sebelah situ, tadi rasanya tekanan energi yang cukup luar biasa teman-teman. Oke, saya merasakan lebih plong di sini teman-teman. Walaupun sama, jadi rumah ada 2 rumah Belanda, 2 bagian seperti ini. Tetapi yang sebelah sini saya merasakan lebih ringan, positif, artinya tidak terlalu ada tekanan energi yang berlebihan seperti menekan. Nah, ada ruang span juga, cuman tidak bisa diakses karena ada tumbuhan atau tanaman singkong seperti ini yang cukup tinggi. Ada sumur juga teman-teman di sini. Wow, airnya cukup bagus. Oke, saya mendengar suara air beriak di dalam situ. Seperti orang mandi. Oke, kita dekati. Oke, seperti orang mandi. Apa teman-teman mendengar? Cukup bagus teman-teman. Jadi bagian pintu, kusennya masih cukup bagus. Tentu ini sudah ratusan tahun, tetapi masih cukup terawat sepertinya. Dengan gaya khas kolonial Belanda bangunannya. Cukup tinggi juga. Ada 1 ruang di belakang sini. Ada tembok yang terkelupas di sini teman-teman. Assalamualaikum. Oke, sepertinya ini dulu ruang dapur. Wow, ada yang menarik. Jadi di pojok tembok sini sudah ditumbuhi, ini sebetulnya dulu mungkin akar atau semacamnya, tetapi sudah menjadi sebuah pohon ya teman-teman. Jadi di pojok terjepit begini, karena mungkin saking tuanya bangunan ini. Terus terang ini energinya tidak terlalu berat seperti rumah yang sebelah. Ini ada jendela yang aksesnya langsung ke ruang span. Terus kebun ya teman-teman. Ada beberapa ventilasi udara di atas sini. Banyak sekali cerita mistisnya teman-teman di sini. Saya penasaran betul. Sepertinya ada pergerakan orang seperti mandi atau berjalan di kamar mandi gitu. Itu yang saya dengar teman-teman. Tetapi mudah-mudahan tertangkap oleh audio ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Oh. Oke, jadi mungkin yang saya dengar seperti orang mandi itu adalah suara air. Sisa hujan begini, ada yang ruang yang bocor sepertinya, teman-teman. Ini cukup gelap di sini.
Oke, kita maju. Assalamualaikum. Kosong ya, jadi nggak ada barang tinggalan di sini. Tapi masih cukup terawat, teman-teman. Dia plafonnya masih utuh, terbuat dari besi. Mungkin sebelah nggak seperti ini karena dijarah, teman-teman. Assalamualaikum. Oh, ada satu gorden yang masih utuh. Dengar teman-teman ya. Jadi ada suara pergerakan air di situ. Jangan-jangan itu sisa air hujan. Jangan bernegatif thinking dulu. Oke, assalamualaikum. Di sini ada jendela yang cukup gede. Astagfirullah. Nah tuh, masih utuh teman-teman. Bahkan jerujinya dari besi masih pada tempatnya. Ini sepertinya cukup terawat sekali teman-teman. Saya mendengar sesuatu di ruang depan. Oke, kita akan intip. Ada apa sebetulnya? Assalamualaikum. Oh ini. Jadi ini teman-teman. Ada suara ria air seperti orang sedang mandi. Ada atap yang bocor ternyata. Tetapi sumpah teman-teman, saya tadi mendengar suara orang seakan berjalan di sekitar rumah ini. Keren sekali bangunannya, luar biasa. Masih utuh. Pintunya juga masih original, autentik. Kagum sekali teman-teman. Kagum sekali dengan rumah Belanda ini. Ada plafon yang cukup rusak di sebelah pojok sini. Oke, kita akan keluar kembali. Dan kita akan tutup seperti sedia kala ya teman-teman. Oke, itu beberapa pengalaman kita seperti yang kita lalui bersama tadi teman-teman. Ada ruang yang cukup utuh sebetulnya, padahal sudah ratusan tahun. Kita kembali ke depan teman-teman. Kita memutar, jadi melewati akses yang lain di bagian rumah ini. Tentu ini akan sangat keren menurut saya ketika kita explore pada malam hari. Ada atap tambahan seperti ini, masih utuh ya, jadi saya rasa ini cukup bagus, masih sangat terawat. Jadi dia melindungi jendela dari paparan sinar matahari dan hujan. Tapi bagian tembok lapisannya banyak yang terkelupas kemakan zaman, dan bangunan ini cukup tinggi loh. Ya, kita kembali ke depan. Pak, masih ada beberapa warga akses di tempat ini teman-teman, seperti orang sedang mencari rumput. Oh ya, terakhir kita akan coba cek. Nah,
kandang anjing ya. Jadi ada kandang anjing menurut narasumber yang bentuknya rumah anjing. Bentuknya kubus, kotak. Oh, oke. Assalamualaikum. Oke. Jadi ini penampakannya teman-teman. Ada rumah atau bekas bangunan rumah anjing yang sekarang sudah begini penempatannya. Tentu ini dulu ada atap dan pintu seperti biasa, tapi sudah tidak berbentuk ya. Hanya sisa-sisa saja. Oke, mungkin segini teman-teman, karena kita sudah muter-muter. Ditunggu, kita akan explore rumah Belanda ini pada malam hari. Tentu teman-teman harus support dan sehat selalu ya teman-teman. Terima kasih sudah menemani saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.